Ganteng doang, jemput cewek depan gang. Wis, ini anak-anak muda Jabodetabek gue yakin udah pada tahu nih kata-kata ini. Tapi gue juga yakin anak-anak muda Jabodetabek belum banyak yang tahu siapa sih sebenarnya pencetus kata-kata ini. Diobrolin aja kali ini gue udah kedatangan orangnya coy. Langsung aja ke orangnya. Gimana Wan? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Sedikit batuk dikit. Iya, yang penting nggak corona ya kan? Ya, nggak mungkin lah kayaknya. Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk. Sekarang lagi sibuk ada acara sih ini YouTube Rewind Jakarta. Masih ngonten? Konten masih harus itu. Iya bener. Karena cuannya di situ. Cuannya di situ ya konten. Iya bener. Bener. Gue tuh penasaran ya. Gini kan. Jadi di Indonesia tuh tato tuh masih agak tabu ya. Bener. Gue tuh mau tahu nih sejarah tato di tubuh lu. Tahun 80 nih. Tahun 80 kan bener kan? Iya. Kita tato. Enggak jadi. Lu tuh dari umur berapa sih udah tato? Umur berapa ya? 19. 19 sudah tatoan. Iya. 19 tuh udah lulus ya sekolah lu? Udah lulus ya sekolah. Oh. Tato yang pertama kali. Tato pertama kali gue temanya kartun semua. Kartun semua. Tato pertama kali gue ini. Naruto. Oh. Sasuke setengahnya. Lu kenapa sih bisa tertarik tuh sama tato? Karena gue juga emang dari awal udah rencana. Ini gue selesai ini gue pengen gue pengen niatin gue pengen gue tato. Tato gitu, ya. Tapi nggak nodong kan tato doang ini. Iya nggak ngerampok bang. Ntar orang gimana ya mandangnya tuh kalau tato itu orang begitu lagi jadi jelek lagi. Makanya kita ngambil hal-hal positifnya aja kalau sekarang. Makanya di sini juga sambil kita klarifikasi dikit nih ya. Nggak semua orang bertato tuh kayak gitu ya kan? Nggak semua orang bertato itu buruk. Jangan pandang kami dari covernya. Oke, siap bener. Nggak semua orang bertato itu buruk coy. Jangan mandang orang tuh dari covernya doang. Ini contohnya anak muda kita yang satu ini. Tatoan tapi kreatif. Bisa nyari cuan sendiri sekarang. Dengan hasil ngonten, bener kan Bunda? Benar. Tapi orang tua lu gimana cuy? Orang tua, dari orang tua tuh pertama kali gue tatoan ya, bisa pengen dicoret dari kakak gue bang. Parah udah ya, pengen dicoret dari kakak gue. Lah kita balik datang tangan udah belepotan aja katanya setengah, udah 2 nih. Lu diapain sih kagak mah? Tato ituan gue bilangnya temporer ya. Hilang. Lah gue lagi tidur digosok bae, gue pakai rinso kan kagak hilang kata dia. Gue diemin aja enggak, ini mah sebulan hilang gue gituin kan. Kayak henna gitu kan. Udah sebulan tungguin totonya masih inget. Kira gue gak inget. Cuman gue nya ngebatu. Gue tambahin lagi kan di sini, bagian sini nih. Gue tambahin lagi. Akhirnya gue fullin dulu sebelah kiri kemarin. Gue fullin sebelah kiri. Makin jadi marahnya. Tapi sekarang udah aman ya? Sekarang aman. Aman lah ya. Aman. Asal jangan kemarin kan gue ada rencana nato di mata. Cuman nggak boleh kalau nato di mata sama orang tua. Gue kan kemarin mata gue pengen hitemin full. Oh jadi kayak eyeliner gitu? Bukan, ini di dalam ya putihnya ini gue pengen bikin hitam. Jadi dibikin hitam semua. Jadi kayak klien Naruto loh. Enggak sih, emang itu disebutnya tato ekstrem Indonesia. Emang ada? Emang ada. Emang itu ada ya? Cuman beberapa orang doang. Karena itu benar-benar ekstrim. Karena salah sedikit nusuk aja itu bisa buta. Berarti ada ininya juga ya, ada pembelajarannya juga ya dari nato. Nggak bisa sembarangan ya. Karena juga kalau yang di mata ini dia nggak pakai jarum buat khusus nato, dia jarum suntik. Oh gitu. Iya. Kalau jarum khusus nato kita nato di mata ngeblank langsung matanya, orang cepat pakai mesin. Nah, lu kan bisa dibilang naik daun gara-gara itu ya, yang ganteng doang jemput cewek depan gang ya. Cewek depan gang iya. Itu emang lu sengaja konsepin atau Spontan aja. Gua. Jadi gue keadaan lagi di hotel nih ya. Iya. Gue lagi di main kan. Nah terus di sini tuh gue lagi nge-scroll TikTok lah. Gue lagi nge-scroll TikTok. Nah di situ kata gue ada yang ngomong ganteng doang. Nah itu gue lihat video yang makanya udah 27.000 lebih, 27.000 orang. Iya. Nah itu baru gue pakai. Kata gue seru kali biar naik. Kata gue nama gue. Gitu. Gue pakai kan, gue bikin bla bla bla. Ya alhamdulillah naik juga. Tapi naiknya itu ada nggak langsung blok meledak enggak. Jadi gue upload video nunggu 7 bulan baru meledak. Oh jadi naiknya nggak instan ya? Nggak instan. Jadi soalnya kalau algoritma TikTok itu nggak kayak algoritma kita main di TV. Kita sekali jadi bintang tamu di TV orang udah pasti tahu kan. Tapi kalau di TikTok itu tunggu nyampe insight kita tinggi. Insight tinggi baru kita ada kayak gitu. Tapi
karena keresahan lu kali ya tercetus itu. Karena Perasaan gue emang gue ngapain? enggak kan karena kan banyak Enggak, jadi bener dong bang. Gue ngatain orang nih cowok-cowok yang kan kalau kayak gue nih posternya belepotan ya kan. Kalau gue wajar ibarat kata ya gue takut ketemu orang tua cewek bang. Wajar lah ketemunya depan gang gitu. Alas contoh, lu buat punya muka yang good looking, naik mobil, kenapa lu berani cuma jemputnya di depan gang? Nggak berani lu ketemuin orang tuanya, lu ajak ceweknya keluar, ya kan? Baru kan lebih gentle kan Lebih gentle kelihatannya. ya. Jangan tiba-tiba anak orang diajak keluar balik-balik melendung 9 bulan kan bahaya kayak gitu. Nggak tahu bapaknya siapa, ya kan? Tuh yang ngerasa ganteng. Jangan jemput depan gang kalau punya cewek. Samperin aja orang tuanya. Orang tuanya lo ajak jalan. Iya, orang tuanya ajak jalan ya enggak. Anaknya tinggalin aja. Aduh, kacau juga. Lu waktu itu gue pernah ngeliat nih, lu sampai gara-gara kata-kata itu, lu sampai diundang sama Onat ya. Sama Onat ya. Itu gimana lu maksud gua bersyukur nggak sih, maksudnya apa emang ini udah lu rencanakan gitu, maksudnya wah ini Target gue sebelumnya bakal viral nih. enggak, target gue tuh nggak viral, Bukan nggak viral viral. di mana-mana. Target gue gue punya followers gede udah. Oh, Di gitu. TikTok doang Di ya. TikTok Gue nggak ada target. Oh siapa tahu gue bikin video ini gue bakalan naik di sini enggak. Gue jadi bikinnya biar TikTok gue naik aja lah kata gue, biar ada mainan dikit gitu ya kan, biar ada kesibukan dikit. Nah jadi pas selesai gue bikin video itu ya gue juga nggak nyangka bakalan kayak nerus kayak begini gitu. Tapi kan kalau rezeki nggak bisa ditolak. Iya bener. Rezeki datangnya dari mana aja ya, selagi kita mau usaha. Selagi kita mau usaha pasti ada. Sekali lagi kita kreatif ya enggak. Benar. Anak-anak Asalkan jangan ya kita ngambilnya hal-hal positif aja, jangan negatif aja, gitu. Bener. Anak-anak muda sekarang emang harus kreatif ya warnanya. Nggak bisa diem aja rebahan di rumah duit datang coy. Kalau lu rebahan doang di rumah ngarepin duit datang ya mati aja lu. Ya, kayak gini. Seenggaknya kan biarpun TikTok di rumah pun ada joget-jogetnya dikit lu kerja seenggaknya. Ada pergerakan tubuh. Ada pergerakan juga, tubuh. Kayak abang kita yang satu ini badan boleh belepotan tapi kreativitas tinggi coy. Kan begitu kan? Benar. Udah berapa lama Wan? Nato nih? Nato apa main TikTok? Nato lah. Oh, kalau Nato. Gua Nato udah jalan 3 tahun. 3 tahun? Iya. Ini apa sih, pernah nggak ada orang yang apaan sih lu badan ditato-tato? Lu siapa? Oh, Ya kan? gitu. Lu siapa? Iya. Gua nggak minta makan sama lu. Oh. Ya kan? Tapi lu maksud gua tersinggung gak sih gitu? Enggak. Kalau ada orang Enggak. gitu. Oh. Karena yang ngebilangin gue itu bukan orang yang ngasih gue makan. Kalau orang yang ngasih gue makan mungkin gue bakalan ngerti. Kayak contoh kayak mak gue bilang, Nato jangan di mata. Udah, gue stop dong. Oh, ya kan? iya. Mungkin kalau mak gue ngomong begitu, tapi orang lain ngomong kayak gitu, gue tetap gue lakuin nih. Cuman kan kalau mak gue yang udah ngomong, udah gue stop. Karena dia yang ngurusin gue gitu. Tapi gue yakin nih di lingkungan rumah lu banyak lah orang-orang yang ngejudge lu. Wah nakal nih, wah brengsek nih. Kita ngebuktiin contohnya, harus ngebuktiin. Lu boleh ngatain gue brengsek sekarang, boleh ngatain kita anak bandel sekarang, tapi lu lihat ntar ke depannya. Wah iya bener. Ya kan contohnya gini, orang ngata-ngatain kita nih bang, ngatain kejelekan kita, tiba-tiba kita muncul di layar TV nih, kaget nggak tuh orang yang ngatain? Iya bener. Ya kan? Jadi balas dengan karya aja ya orang-orang Kita kayak cukup gitu. diem, tunjukin. Oke benar. Lalu orang tua cewek gimana tuh waktu lu deketin anak-anaknya? Aduh, gua ke rumahnya. Ke rumahnya Langsung. Tapi maksudnya orang tua si ceweknya Ya mungkin dia juga udah tatoan. Dan emang pertama dikasih, lu bisa ngasih makan apa? Karena dia belum tahu kerjaan gue nih. Lu bisa ngasih makan apa? Bisa bu, udah aman. Bisa Ridwan buktiin. Iya. Akhirnya pas gua nikah kan nggak lama diundang tuh. Diundang di TV. Iya. Itu udah salah satu bukti dong. Salah satu bukti benar. Ya, itu dia makanya bisa percaya gitu. Tapi nggak apa sih, nggak yang gimana ya, maksudnya kalau ya gue juga sebagai orang tua nih ya, kalau udah punya anak cewek gue dideketin sama yang modelan kayak lu gitu, pasti ada rasa was-was lah, bener kan? Iya. Contohnya ya kitanya, dari kitanya kembali ke kita lagi nih, yang kita yang belepotan nih ya kan. Iya. Kembali ke kitanya lagi, gimana cara bikin orang tua itu percaya? Lu kok bisa tertarik di dunia tato sih, On? Daripada tertarik di dunia open BO kan bingung. Anjir. Ya kan? Tertarik di dunia tato.
Iya. Tapi ini ngabisin berapa lu nato segini, Bang? Gua kebanyakan endorse. Endorse. Tapi kalau dihargain 25 juta lebih. 25 juta lebih. Karena satu gambar itu kalau studio bisa 1,5 bisa nyampe 2 jutaan. Karena karya orang itu mahal. Mahal ya. Bener. Karya. Makanya sekarang orang tuh kalau yang pengen nato cuman bisa yang nego, "Bang 200 ya." Lu berarti nggak ngehargain karyanya orang gitu. Bener. Lu tahu si ini kan, si tukang tato yang si siapa tuh? Siapa? Hendrik Shinigami. Udah sempat ada mau kontek-kontekan juga. Udah Sempat. Ntar ada rencana buat ke Bali tuh buat nato sama dia. Udah kontek-kontekan sama dia. Udah. Ada impian lu ya, intinya di badan lu nih mau ada karya dia nih. Gue pengen naruh satu muka lagi influencer yang gue kagumin sih. Oh gitu. Contohnya kan kemarin gue udah nih di studio di sini di paha mukanya yang Lex. Oh. Iya. Oh lu apa salah satu? Ini kan gue ngikutin tatonya dia. Oh si dia yang di leher itu ya. Iya. Tapi udah pernah ketemu sama si ininya yang Lex? Belum sempat terus. Kalau kontek-kontekan sering. Kontek-kontekan sering, cuman belum jodoh dah, belum ketemu. Iya. Feel-nya belum dapet aja. Iya. Mungkin besok nih habis podcast di sini gue langsung undang. Bang Yang Lex. Nih ada fans yang datang diobrolin aja. Boleh Bang Yang Lex juga kalau mau mampir. Siapa tahu ya kan? Siapa tahu. Enggak, orangnya dia baik kok. Serius. Dia asik orangnya asik sih. Gue kan kemarin gue sempat ketemu di Sudirman itu asik. Dia nongkrong kayak anak tongkrongan biasa aja gitu. Iya. Asik. Lu terinspirasi dari siapa sih nato tuh, Man? Yang Lex. Iya. Oh. Makanya gue ngikutin tangan sebelah kiri dia full color. Oh. Tangan sebelah kanan black and gray. Tapi bisa nge-rap juga lo? Enggak. Karena gue ngefans itu dari tatonya. Oh, dari tatonya. Iya, sama apa motivasinya dia dari hujatan kan dia juga sebelumnya, ya kan? Iya. Gue ikutin di situ. Tapi aman ya kalau masalah dunia percewean ya, walaupun badan lu kelihatan aja dunia blepot. Percewean aman, udah tenang, aman ya. Kuncian aman. Yang penting kita nggak narkoboy. Yang penting nggak narkoba. Badan boleh belepotan. Gini lo percuma ngabisin buat beli kayak gitu nggak ada gunanya. Lu enak sesaat, ketahuan lu investasi, lu bikin rumah, lu kontrakin. Bener. Ya kan? Lagi lu nggak ada duit, setiap bulan masuk duit di kontrakan ya kan? Iya benar. Mending lu investasi, lu beli tanah kayak beli apaan. Jadi buat gimana ya, lu udah punya anak lu mau terusin masih ada tabungan. Daripada lu ngabisin buat narkoba. Iya. Habis sesaat udah diem doang. Lu sampai mikir sampai ke situ kan? Gue mikir jadi gini. Gue pas kemarin udah tembus-tembusnya kan emang gue nggak di target gue nih sebenarnya megang-megang duit banyak begini. Alhamdulillah banget gitu kan. Iya. Nah selesai itu gue juga mikir langsung dong. Ini apakah ibarat kata selain gue bisa kayak gini juga kan enggak. Berarti gue harus ada putaran otak dong. Ibarat kata penerus gue deh. Iya. Ya kan? Gue harus ada putarannya, nggak mungkin gue habisin buat foya-foya. Bisa aja kan gue kalau mau buat foya-foya gue pakai buat apaan aja gitu ya kan. Enak aja, sesaat. Nggak ada tabungan. Mending kita tabungin. Paling yang gue pakai duit itu yang kayak biasa gue di feed story gue di IG. Pernah nonton kan paling yang ngebagi-bagiin orang pinggir jalan. Iya, ke yayasan kayak gitu paling. Nah ini lagi salah satu bukti nih coy. Lu jangan pernah sekali-sekali mandang orang dari covernya. Nih abang kita yang satu ini, badan boleh belepotan, tapi yang namanya sedekah, mikirin masa depan, masih ada di dalam otaknya. Nggak cuma senang-senang doang. Jangan nengok ke belakang yang penting. Iya benar. Sama satu, kalau kita udah jadi kayak gini, usahain jangan sampai jadi star syndrome. Oke, siap. Soalnya kebanyakan, contoh, ada gue nggak mau nyebutin nama, cuman ada seseorang. Ada seseorang yang kemarin naik bareng sama gue. Cuman udah agak, dia lebih naik lagi, gue ajakin konten bareng gue, nggak dibalas. Udah sombong ya. Sombong. Iya, dia lagi naik nih. Lagi naik soalnya. Kalau lagi jatuh, ngubungin lu lagi. One konten. Iya, kan gitu ya biasanya. Ada sering gue sering ya. Sering. Sama gue juga bersyukur banget nih, Ridwan udah mau ngeluangin waktunya, mampir diobrolin aja. Tadinya nggak ada kepikiran sih gue mau ngobrol sama dia, cuma tadinya malah mau ke Tangerang ya Bang ya? Iya, malah gue nyamperin kemarin nih, makasih. Dia nyamperin kemarin gue, makasih banget Ton, lu udah nyempetin waktu main. Ya kan kita saling bagi ilmu, ya kan, sharing-sharing. Lu ada keluhan, kita bantu. Gue ada keluhan, lu sharing ke lu, kayak gitu aja. Iya, ya kan? bener.
Tapi emang lu tuh awalnya nato nih. Emang apa sih circle lu emang pada tatoan atau Pada gitu? belepotan. Pada belepotan. Di circle gue tuh pada belepotan. Iya. Cuman alhamdulillah yang di circle gue biarpun belepotan gitu nggak nyampe yang aneh-aneh gitu, positif semua. Karena dia pikirinnya duit, yang penting duit itu bisa buat ditabung, bukan buat foya-foya. Oh gitu. Selebihnya ya lo boleh lah ambil 5%-nya dari tabungan lo tuh buat jalan-jalan apa beli pakaian yang kan nggak ada salahnya gitu ya kan. Karena kerja keras lo ini yang dipakai. Intinya nyenengin diri mah Ada lah ya. iya. Asal jangan dibuka buat pakai aplikasi, Bang. Wih, Iya, bingung itu, jangan. jangan, nggak boleh itu. Sama sesaat doang itu. Saat doang itu ya. Benar. Tapi cewek lu nih, lu ya semua sih ya, semua ya. Gue yakin semua cewek nih kalau Cewek gue semuanya gitu, Bang. enggak maksudnya, enggak maksudnya semua cewek nih, Iya. pasti kalau ngeliat anak muda belepotan terus dideketin gitu, dia ngedeketin dia, pasti kan khawatir. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Cewek lu enggak waktu itu waktu dideketin? Jadi gini loh. Heeh. Ada tempat tongkrongan tuh di mana cewek yang suka malah ngeliatnya cowok tatoan. Tatoan. Iya. Oh iya. Gue sempet dapetin satu tempat di situ emang tempatnya cewek klub malam lah. Iya. Emang di situ kebanyakan cowoknya itu kayak tatoan semua. Jadi tuh cewek di situ demennya emang sama cowok-cowok yang tatoan, malah cowok yang bersih. Gitu dateng malah kagak Kagak tertarik nggak dia. tertarik dianya. Gitu. Malah nggak ngedeketin. Ada cewek-cewek gitu. Pokoknya di daerah Jakarta juga ada. Oh, berarti intinya cewek lu tertarik sama lu ya mungkin karena ngeliat lu tatoan kali ya? Apa gimana sih? Ya enggak sih, gimana ya? Karena gue juga kenalnya, jadi gue kenal sama cewek gue yang ini nih, yang kemarin lah. Ya, kemarin lah ya. Yang kemarin gue udah nggak yang ini, karena gue Udah jadi masa lalu ya? udah jadi, bini gue udah jadi masa lalu deh. Iya, iya. Pokoknya gue kenal sama dia tuh, jadinya temennya dulu yang suka sama gue. Oh, Gue nggak kenal sama dia. oh lu nggak kenal sama dia Ini kayak gini nih, contoh, nih cewek nih bertiga lu nih, yang mau ngedeketin gue nih lu nih. Gue malah jadinya yang sama dia gitu. Oh, Sempat berantem dia berdua. Iya. Cakep kagak diberebutin kata gue. Iya. Tapi gue udah Tapi- cowok yang lain gitu ya. Setiap Tapi kan orang- alhamdulillah, Bang. setiap Masih orang kan laku. punya sisi menariknya, Wan. Iya, apanya yang menarik Bang dari gue? Ih, pasti ada lah. Kan mungkin dia ngelihatnya lu wah maco. Tuh buset deh. Kagak ada otot-ototnya acan ini gue. Iya. Tapi konten YouTube masih jalan ya sekarang ya. Konten YouTube masih dong. Masih dong ya, ngeprank masih ya. Cuman kalau saat ini kan karena gue lagi fokus rewind, jadinya gue nggak bisa buat fokus di YouTube karena otak gue lagi ngeblank ini. Kalau fokus di YouTube juga, rewind juga, gue koordinator talent juga pusing kalau mau ngeblank Bang. Iya. Oh, banyak juga ya. Iya, tapi di salah satu pusing itu bakalan jadi cuan lagi. Jadi intinya mah kita mah positif aja ya. Positif aja. Mau belepotan kayak Mau apa kayak juga. gimana pun basicnya, mau gimana pun bentukan lo, dipandang orang lo kayak gimana, yang penting lo ngambil hal positif aja. Kalau lo udah dipandang jelek, lo ngambil hal negatif ya percuma gitu. Cuma ya. Dapat duit kagak, dapat hujatan mulu tiap hari. Iya. Gak usah pikirin kata orang ya. Bodo amat. Jalanin Intinya, aja hidup jalanin aja. Lu suka ini, lu jalanin. Iya. Jangan dengerin kata orang. Misalnya lu udah suka, lu udah dapet nih algoritma di YouTube lu sekarang nih podcast. Gue contoh, Bang lu besok penelusurannya, lu nggak masuk jangan lu ikutin. Biarpun kata dia, lu penelusuran bakal lebih bagus nih Bang, bakalan lebih banyak dapat duit ya. Nggak usah lu ikutin kalau menurut lu itu nggak cocok. Gitu. Iya. Jadi Ikutin kata hati aja. kita kerjain apa yang passion kita ya. Iya benar. Bukan nurutin kata orang. Kalau gue sih orangnya nggak gue turutin, tapi gue coba semua. Jadi kontennya tuh gue coba semua. Kayak kemarin konten pemersatu bangsa, mau coba. Karena gue sebenarnya kok percaya di konten pemersatu bangsa gue kalau kemarin, iya kan? Karena, nah di sini tuh gue pengen ulangin lagi karena gue udah nggak ada siapa-siapa nih, udah bebas lagi ya kan. Jadinya gue bisa konten pemersatu bangsa lagi udah oke aja sekarang gue. Mungkin ntar gue banting jadi ada 2 konten gue, ada prank, ada pemersatu bangsa. Yang satu lagi paling gue pakai di Ome. Nama channel YouTube apa sih? Lord Depan Geng. Lord Depan Gang. Iya. Oh, yang belum tahu langsung aja mampir. ke Jangan lupa channel subscribe. YouTube-nya. Jangan lupa subscribe. Lord Depan Gang. Ini nih pencetusnya. Tapi gimana sekarang Wan? Keuangan lu udah mulai bagus lah ya. Kalau keuangan emang gue selalu, biarpun gue nggak kayak sekarang contohnya udah habis-habisan nih, gue bisa-habisan ngebayarin rumah.
Invest yang penting. Investasi ya. Investasi. Karena itu buat tabungan aja. Jadi kalau lu lagi nggak ada uang kan lu ada tabungan. Ya kan bisa lu taruh di mana, ya kan? Pernah nggak sih lu nyesel? Aduh, nyesel gua nih. Semua orang tatoan pasti ada yang nyesel. Ada Nggak nyesel, mungkin ya. nggak ada. Pasti ada yang nyesel. Contoh yang nyesel. Kayak yang di daerah-daerah sini kan gua ada nama cewek. Itu pasti nyesel. Karena gua bikin spontan karena gua lagi bucin. Iya. Ya kan? Kalau sebenarnya kan orang tatoan itu harus ada tema sama konsep sama artinya. Ya kan? Jadi nggak bisa sembarangan lu naruh gambar. Nah itu sempet nyesel gua. Karena nggak nyeselnya pas lagi kita hubungan sama dia aja. Selesai kita lost contact sama dia udah. Namanya masih nyangkut Masih tidak nyangkut ada. ya. Tapi full body kan tato lu, Wan? Belum ya? Ini baru tangan semua full. Ntar gue pengen ngefullin semuanya. Emang ada rencana nyampe telapak kaki gue pengen fullin ntar. Wah, anjir. Iya. Ya tapi emang punya rencana buat ngefullin. Emang ada rencana, tapi gue nazar dulu. Nazar ngapus tato yang di muka. Yang di muka mau lu hapus. Kenapa emang? Ya karena gue udah nazar nih. Karena yang sebelumnya itu gue bisa sampai target, gue bisa nyampe punya target 5 rumah, gue bakalan nazar. Oh, Iya. oh, yang 5 rumah ini udah terpenuhi nih. Satu lagi. Iya. Amin. Satu lagi. Mudah-mudahan secepatnya, Wan. Iya, makanya gue pengen targetin dulu, selesai gue nazar, baru gue ngefullin badan. Berarti orang tua lu sekarang seneng banget kan ya? Alhamdulillah sih. Iya. Anak gua bukan cuma belepotan doang. Ya, Orang tua tuh biarpun kita brengsek juga sebenarnya pasti nolong kita sih bang, pasti Iya, nge-support kita iya, ya kan sebenarnya. Cuman kita lebih baik kita ngambil positifnya aja lah. Iya bener. Aduh, gua agak speechless nih Wan, ngobrol sama lu. Kenapa? Seriusan. Ini gua serius nih ya, gua jujur-jujuran ya sama lu. Gua tuh salah satu orang yang mandang orang bertato tuh nggak bagus-bagus amat gitu. Nggak bagus-bagus Ya ada lah sisi bagusnya, cuma menurut gua nggak sampai kayak lu deh kayaknya. Kalau lu kan sampai berpikiran investasi, sampai masih punya pikiran buat berbagi, nggak sampai kreatif gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin karena lingkungan gua kali ya. Ya gimana ya, kalau gua doang sih dari prinsip gua kita sering ngebuat dosa contohnya. Tapi seenggaknya kita nabung amal buat di dunia akhirat bang. Wah sih. Ya kan ibarat kata lu biarpun enggak lu gue biar dapat pahala kayak gini-gini, enggak ada pikiran. Yang penting lu misalnya dari 100% gaji lu ini lu sisihin 2% apa 5% itu udah paling gede buat anak yatim itu gitu. Berarti lu sedikit banyaknya ngerti agama juga berarti ya? Sedikit-sedikit bang, biarpun bukan pinter-pinter beragama Iya, bang. ya harus lah ya. Tapi orang tua sekarang udah mulai agak terbuka nih sama lu. Udah mulai terbuka sih, karena gue pernah ngeposting juga di feed Instagram gue ngebuktiin kalau yang tatoan itu katanya nggak sah buat sholat apa buat apa. Iya. Kalau menurut lu aja gimana? Iya, Kalau dari lu dulu nih. Kalau dari gue ya, kalau dari gua, kalau lu belum ditato jangan. Iya benar. Jangan. Tapi kalau lu udah terlanjur ditato nggak usah pikirin sah enggaknya. Nah contoh, ada lagi orang yang ngomong kalau orang tatoan itu dia nggak bakalan masuk buat air wudhu. Kalau menurut lo? Jadi gini, Man. Wah, ini menarik nih, makin menarik nih obrolan kita, Wan. Serius. Kalau menurut lo? Jadi gini, gue pernah pesantren nih. Iya. Ya, gue pernah belajar yang kayak gini. Sama ada gue pernah dengar salah satu ustadz ngomong gini. Buat yang belum tatoan, jangan coba-coba tato. Benar. Emang bener. Tato tuh ngalangin air wudhu, bener. Kalau menurut gue sih enggak. Karena ini bisa gue bantah. Soalnya kalau dari tato itu, kalau tato yang asli ini, dia masuk ke dalam pori-pori kulit. Oh, bukan. Nggak menghalangkan kulit, kecuali contoh tato yang permen karet atau tato temporer yang ditempel. Nah itu di atas kulit kan, di atas kulit. Contoh, ini tangan kita debuan, kita tempel tato nih. Otomatis debu itu nempel di badan dong. Kita kasih air nggak bakal hilang itu debu. Bener nggak? Ya kan, kita misalnya contohnya kena teh cicak lah, kita tempelin tato gini, itu teh cicak nggak bakal hilang di sini. Yang mau kita kasih sabun juga karena di bawah tato, di bawah tempelan itu adanya. Ya kan, kalau kita kayak begini, soalnya kan masuk ke dalam pori, kan tato itu jarum nusuk kan, itu pori-pori kita kasih air panas aja pori-pori ngebuka kan, bener nggak? Bener. Masih ngebuka. Ya, ini jadi edukasi juga nih ya. Kan? Nah itu masih bisa buat masuk air wudhu menurut gua, karena gua pernah ngedengerin yang salah satu yang ceramah di
yang dulu didakwa di apa di RCTI ya kalau salah itu yang ada itu yang tatoan juga nyampe ke muka-muka. Oh iya tahu. Yang orang Bekasi. Nah karena gue ngambil dari situ. Oh iya, gue edukasi juga nih Cay buat lo semua. Tapi yang belum ditato ya jangan ya kan bro. Tapi kalau yang udah terlanjur ditato ya kan. Ya lu buat ngambil kebaikan buat lu sholat beribadah ya lu nggak ada salahnya dong. Ada salahnya. Lu buat air wudhu kecuali lu tato tempelan itu nggak bakal bisa buat ambil air wudhu karena kehalang malah ya kan. Intinya yang udah ditato mau sholat udah nggak usah pusingin sholat lu diterima atau enggak, itu urusan lu Allah. jalanin aja. Malah ada orang nggak bertato nggak sholat. Nah itu lebih buruk lagi. Bener ya? Iya. Lebih baik orang bertato tapi sholat dibandingkan orang nggak bertato tapi nggak sholat. Nah itu intinya Coy, itu lebih parah lagi tuh. Udah nggak bertato, sok suci, nggak sholat, mau jadi apa lu? Bener nggak Wan ya? Tapi sholat mah jalan ya. Sholat jalan. Apalagi kayak gue begini dipandangnya gara-gara gue pakai kalung ini sempet jadi debatan di TikTok nih bang. Iya tahu gue. Lu kan tatoan bang, ngapain lu pakai kalung Islam kayak gini? Lah emang lu siapa? Gue gitu kan gue balas emang lu siapa? Gue agama-agama gue kok gue nggak boleh sih pakai aksesoris yang ada berbaur dengan tulisan Arab gitu. Iya. Yang nyiptainnya aja nggak gituin gua gitu kan. Kenapa lu yang sama umatnya malah gituin? Iya, benar. Iya kan? Jangan sok ngapir-ngapirin orang lah ya. Iya. Itu mah urusan diri sendiri sama yang kuasa. Benar. Lagi juga kalau misalnya gua kenapa-napa di akhirat juga lu emang ngikut gua kan enggak? Itu udah sendiri-sendiri masing-masing ya. Masing-masing. Iya benar. Kedepannya ada rencana apa nih Wan? Ada ide-ide apa lagi nih kedepannya kira-kira nih? Kalau ke depan gue pengen, kalau dari keuangan gue pengen buka usaha. Pertama gue pengen usaha tempat makan lah. Karena tempat makan lagi booming-boomingnya nih. Ya kan? Iya, benar. Kuliner tuh lagi booming. Nggak ada matinya. Makanan karena buat perut ya kan. Buat daya tahan tubuh nggak ada matinya. Kecuali kita contoh bikin baju, kalau bikin baju masih ada matinya. Kita udah tenar model kayak gini, kalau kita masih buat ya nggak bakal laku. Gitu kan, kita harus ngikutin zaman. Tapi kalau makanan nggak bakal ada. Gue paling kalau dari itu gue makanan. Terus kalau dari konten ya itu gue terusin terus. Gue makin gede terus ya. YouTube terus. Cari AdSense terus lah ya. Cari AdSense terus. Buat ngebanggain orang tua juga ya Wan ya. Benar. Tapi pin gue belum turun-turun nih bang masalahnya. Iya, sumpah. Karena ini YouTube yang udah ketiga kalinya nih. YouTube gue yang pertama yang 1 juta diambil sama manajemen. Iya. Karena gue pas dulu disetir, gue nggak tahu di dalam MOU itu kalau kita udah keluar dari situ YouTube ketahan di situ. Gue jadi kena perangkap. Waduh. Kurang hati-hati. Benar. Kurang hati-hati itu gue kecebur di situ. Iya. 1 juta. Udah 1 juta itu. Itu gold play button gagal datang nyampe. Aduh. Datangnya ke sana kali. Ya udah, yang ganti nama. Ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung buat pelajaran ya. Buat pelajaran juga, ya nggak apa-apa lah. Tapi kan yang namanya rezeki orang udah ada yang ngatur. Bener gitu. Man, kita positif aja ya. Rezeki udah ada yang ngatur. Yang penting kitanya tetap kreatif, tetap usaha. Benar. Terus ada rencana mau kawin lagi nih? Rencana mau kawin lagi? Set ada itu mah. Ada ya. Pastilah. Kawin 2 kali ganteng doang, nggak kawin 2 kali. Ganteng doang, nggak kawin 2 kali. Man, makasih banyak Man, lu udah mampir di channel gue yang seperti ini gitu. Buat teman-teman yang belum tahu nih, Ridwan punya channel YouTube juga namanya. Tadi apa Man? Lupa gue. Lord Depan Gang. Lord Depan Gang. Langsung aja deh lu subscribe ke channel dia, lu saksiin dah di channel dia. Sekian aja obrolin aja kali ini. Thank you banget Man, udah mampir ke tempat gua. Ya Cay. We are here.